itu juga buat teman-teman yang memang bisnisnya di makanan bisa lebih mempertajam lagi ya, sehingga bisnisnya bisa menjadi jawaban atas adanya masalah krisis COVID-19 ini. Halo, oke Bu, pertanyaan selanjutnya apa nih? Membekukan seafood ada perlakuan tambahan nggak? Seafood yang bahan baku ya? Bahan baku atau gimana? Yang mentah kayaknya Bu, seafood mentah. Oh, seafood mentah. Kalau udang kan suka warnanya merah. Kalau pengen bekukan udang, berarti udangnya itu ditaruh di apa Mbak? Wadah nampan yang kayak nampan kecil-kecil yang terbuat dari bahan aluminium itu ya atau stainless ya, dikasih air dingin ya, nanti dibekukan sama airnya. Itu berlaku untuk cumi sama udang. Kenapa begitu? Karena dia mudah berubah warna Mbak, oksidasi, jadi harus ketutup dengan air. Jadi bekukannya itu pakai air. Oh, jadi kasih air dulu baru dibekuin gitu ya? Ya, jadi ada airnya. Namanya itu. Itu bisa kalau kulkas aja ya paling seminggu, lebih dari seminggu nanti merah lagi dia. Saya kemarin mikirnya kalau ada airnya ada bakterinya gitu, terus di frozenin malah kita kasih. Oh iya. Airnya nanti kan airnya harus dingin loh ya. Kalau air panas atau air suruang harus dingin, air es, masukkan pakai nampan itu ya, nampan. Udangnya taruh di situ, terus kemudian dibungkus pakai plastik, udah dibekukan. Lebih dari seminggu saya nggak saran kalau pakai chest freezer. Berubah dia. Siap. Oke, ini berarti mewakili pertanyaan Mbak Risna sama Mbak Ros. Kak Ros. Wah, Kak Ros tadi udah tanya juga nih ada ikan dan udang cumi gimana. Kak Rosita Tanti. Kok tanya dia? Iya. Ya kan gitu emang. Senengnya nanya. Boleh tanya harusnya. Ya. Oke, ya Mbak apa? Oke, selanjutnya Bu, nih yang terakhir. Sayuran beku yang lagi ngetren apa Bu? Sayuran beku. Jadi kalau mau bikin sayuran beku ya Mbak ya, misalnya brokoli, wortel dan sebagainya. Tadi kan saya bilang untuk sayuran atau tumbuhan harus ada namanya proses deactive enzyme. Ya, berarti brokolinya Kak Ros dipotong-potong, dibersihin, dicelupin air panas yang lagi mongkal-mongkal itu Mbak, celupin air panas, jadinya hijau brokolinya, angkat ya antara 1 sampai 2 menit, masukkan di air es. Sok ya. Setelah dingin. Ya. Kalau brokolinya kecil-kecil sekitar 2 menitan. Itu berlaku untuk semua jenis sayur. Kalau brokoli boleh diblancing. Kalau belancing itu kan lebih cepat Mbak, karena air kan, ada medianya kan, langsung masuk. Gitu. Tapi kalau misalnya bayam boleh diblancing ya. Misalnya Kak Ros mau jualan sayur menir frozen gitu ya. Jual ini, jual bayamnya, jual apanya kan bisa kan. Ya. Oke deh Ibu. Ya. Oke. Kalau minuman tadi udah dibahas sih Bu ya. Kan di frozen gimana? Minuman tadi di chill ya Bu ya, bukan di freezer ya Bu ya? Kalau di chill karena alasan saya Mbak, botolnya itu kan PET. Botol PET itu kalau di cold freezer biasanya 2 minggu pecah. Tapi kalau misalnya bikin minuman di jus terus ditaruh di plastik vakum, ya 6 bulan nggak apa-apa Mbak. Gitu. Saya bikin minuman milkshake gitu ya, ada coklat, ada macam-macam, dibekukan, ditaruh di situ juga nggak apa-apa sih. Gitu. Alasan kenapa tadi di kulkas karena kalau pakai botol PET biasanya kalau di suhu freezer botol PET itu 2 minggu pecah. Ini mau kita terusin lagi gimana panitia? Waktunya masih ada nggak nih? Ada 2 pertanyaan lagi sih ya, nanggung nggak apa-apa deh Bu ya. Lanjut. 2 lagi. Lanjut. Oke. Oke, Bu Yuyun. Kalau dimsum maksimal penyimpanan di freezer berapa lama?
Freezer es batu. Ini maksudnya Ya, kulkas jamnya rumah tadi, tangga. Mbak, ya. Kalau pakai yang standing bisa lah 3 bulan. Tapi kalau dimsumnya orang Medan kan mentah, Mbak. Berarti nggak bisa terlalu lama ya kalau mentah. Yang udah dikukus bisa masuk ya Bu ya? Ya bisa, paling mentok 3 bulan, Mbak, kalau dimsum. High risk ya soalnya. Ya. Terus referensi vakum apa nih Bu? Maksudnya mungkin mereknya kali ya? Merek vakum yang Kalau baik, yang merek bagus. ya, Mbak, ya, bila di pasaran kan banyak, ada desa berapa. Cuma kalau pemula beli aja yang harga 1 jutaan itu loh, Mbak. Jangan beli yang di AC Hardware itu, biasanya teman-teman kan suka beli di AC Hardware. Itu kan ya AC Hardware biasanya. Ya AC Hardware ya. AC Hardware itu kan jual vakum terus sama plastiknya. Nah, plastiknya itu harus beli di AC Hardware. Plastiknya itu mahal, Mbak. Beli yang biasa aja yang harga 800 sampai 1 jutaan, yang biasa berapa, nanti sama beli plastik vakumnya, cari di internet ada, ya, tanyain. Kalau yang kecil itu, Mbak, bisa vakum, nggak bisa lebih dari 250 gram. Jadi kalau Buyun saya jualan ayam ukep utuh gitu, ya nggak bisa pakai itu. Kayak gede yang mungkin harga sekitar 8 sampai 12 jutaan. Gitu. Hanya memang kalau pemula harus kecil-kecil deh, Mbak. Oke, Mbak. Halo? Siap Bu Yuyun. Berarti referensi buat kita pemula sih yang sejuta aja dulu ya. Oke. Udah itu pertanyaan terakhir sih Bu. Alhamdulillah teman-teman semoga puas ya sama jawaban Bu Yuyun nih, emang benar-benar expert dan ahlinya banget nih. Aku kayaknya pengen belajar lebih lanjut Bu. Mudah-mudahan nanti setelah COVID ini selesai kita bisa bikin kelas offline masih bisa Bu ya. Ya. Udah lama kita nggak keluar soalnya, lebih baik memang bertemu langsung. Oke teman-teman, kesimpulan saya di materinya Bu Yuyun. Ada yang minta nomor telepon Bu. Tadi di DM aja kali Bu Yuyun ya. Nanti sama panitia, kalau nggak nanti sama panitia minta nomor teleponnya Bu Yuyun private. Oke. Jadi kesimpulan saya adalah bisnis frozen food ini benar-benar sebagai solusi kita di masa COVID-19 ini ya Bu ya, karena orang juga nggak bisa pada keluar rumah, sementara frozen food juga ini harganya harga terjangkau gitu. Jadi ini adalah solusi dan jawaban di saat COVID-19. Kemudian ada 4 anjuran WHO untuk perlakuan frozen food itu, yaitu clean, separate, cook, sama chill ya Bu ya. Itu dia, itu udah standar WHO. Nah, yang saya tangkap juga adalah tadi, jadi bedanya bakteri yang ditaruh di kulkas, makanan yang ditaruh di kulkas biasa ya, itu bakterinya kadang-kadang tumbuh, kadang-kadang tidak, jadi resikonya masih ada. Tapi kalau udah di freezer, bakterinya itu langsung ditidurkan gitu ya, mati. Nggak mati sih Bu ya, tapi ditidurkan ya Bu ya. Ya, betul. Nanti kalau misalnya langsung dipanasin, jadi dari dingin langsung ketemu panas, jadi dia nggak ada kesempatan untuk berkembang biak dan bermanja-manja, kata Bu Yuyun. Nah, untuk alat-alat frozen, itu tadi ada yang blast, itu di minus 40 derajat, itu biasanya di level industri-industri sudah besar gitu. Sementara di kita pakai freezer-freezer biasa itu ya Bu ya, yang buat daging, ayam itu udah cukup ya, di minus 18 itu ya Bu ya. Kalau freezer kita bisa. Mungkin kita UKM yang baru memulai bisnis frozen food masih bisa pakai itu gitu, karena harganya masih terjangkau sama kita. Kemudian disaranin juga sama Bu Yuyun kalau kita beli makanan-makanan mentah dari luar atau misalnya yang tidak kita habiskan dalam satu kali makan, itu dipecah-pecah dulu ya Bu ya. Jadi dikecil-kecilkan dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Jadi jangan sampai keluar dari freezer, di defrost, terus masuk lagi ke freezer lagi gitu. Itu tidak disarankan gitu. Gitu sih teman-teman. Semoga semuanya ini ya sangat kalau buat saya ini sesuatu yang baru dan
banyak banget manfaatnya gitu, bermanfaat banget buat kita gitu. Mudah-mudahan buat teman-teman juga ini amazing banget loh Bu. Dari tadi partisipannya bertambah terus dan tidak berkurang. Artinya nggak ada yang leave ruangan ini gitu, nggak ada yang leave Zoom room kita gitu. Terima kasih banyak Ibu Yuyun. Semoga jadi amal jariah. Semoga kita bisa ketemu lagi di forum offline ya Bu ya. Mudah-mudahan TDA bisa bikin lagi. Kasih teman-teman atas semua. Semoga kita bisa aplikasikan bisnis di rumah, bahkan bisa jadi bisnis baru buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.